Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah berhasil menyelesaikan 6 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan 13 rancangan undang-undang yang saat ini berada dalam pembahasan pembicaraan tingkat 1. DPR RI juga telah menetapkan program legislasi nasional Undang-Undang Perubahan keempat tahun 2020-2024 sebanyak 259 RUU dan program legislasi nasional prioritas tahun 2023 sebanyak 39 RUU dengan rincian sebagai berikut. 25 RUU diusulkan oleh DPR RI, 11 RUU diusulkan oleh pemerintah, dan 3 RUU diusulkan oleh DPD. Sidang Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, selain pengawasan reguler yang menjadi urusan setiap alat kelengkapan Dewan, DPR RI telah memberikan perhatian pada berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Antara lain, 1. Kejadian luar biasa, KLB polio dan percepatan vaksinasi polio. 2. Permasalahan gagal ginjal akut progresif atipikal. 3. Penanganan bencana alam akibat cuaca ekstrim. 4. Permasalahan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. 5. Blank spot siaran televisi analog serta pengadaan dan pendistribusian set-top box yang belum tepat sasaran. 6. Penanganan atau penertiban overdimension overload atau kelebihan dimensi beban. Dan 7. Persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru dan tingginya harga bahan makanan pokok menjelang akhir tahun 2022 ini. Red soal aparatur sipil negara atau ASN dengan status kontrak dan honorer menjadi sorotan. Ini setelah DPR mengesahkan 39 RRU masuk ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2023. Pembahasan Prolegnas ini bisa berlangsung intensif selama setahun tergantung prioritas RRU mana yang dipilih DPR. Pembahasan revisi USN ini akan ditunggu oleh ratusan ribu tenaga honorer kontrak, pegawai tidak tetap karena terkait bentuk dengan penghidupan mereka. Di dalam perubahan BLED ini disebutkan penangkatan PNS secara langsung ini dilakukan secara bertahap, namun harus sudah selesai dilakukan paling lambat 3 tahun sejak diundangkannya tentang perubahan UU ASN. Dalam pasal baru yang disisipkan oleh DPR direvisi lebih dipertajam lagi bahwa pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Bahan pertimbangan pemerintah terhadap pengangkatan ASN ini seperti tertera di bagian penjelasan berikut. Sistem kepegawaian yang tepat untuk diberlakukan pada instansi pemerintah adalah sistem kepegawaian yang tunggal, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan yang sifatnya sama haruslah memiliki status dan sistem kepegawaian yang sama. Pemerintah menilai perbedaan status dan sistem kepegawaian hanya akan mengakibatkan kecemburuan dan perbedaan perlakuan pada para pegawai yang sama-sama bekerja pada instansi pemerintah. Perlu dilakukan tindakan afirmatif untuk melindungi hak mereka yang sudah bekerja pada instansi pemerintah, dalam hal ini tenaga honorer, pegawai tidak tetap non-PNS, dan tenaga kontrak dengan melakukan pengangkatan sebagai PNS secara langsung. Pengangkatan PNS ini dilakukan untuk mereka yang telah memperoleh SK sebagai tenaga honorer, pegawai tidak tetap non-PNS, atau tenaga kontrak sebelum tanggal 15 Januari 2016.